semester. Maksudnya di sini harus dipastikan dia sudah mempunyai nilai 2 atau 3 nilai dari setiap mapel. Mulai dari tanggal 1 sampai 15 September itu adalah hari tak terjadwal yang dilakukan oleh setiap guru mapel. Kemudian di sini di bulan September juga ada cetak rapot Bu. Untuk siapa? Untuk anak pembelajar cepat tahun 2019-2020. Kemudian di sana juga mulailah pelatihan untuk OSN, O2SN, dan FL2SN. Kemudian di sini untuk kelas 12 sudah mulai adanya pendalaman materi kalau ada anak Bapak dan Ibu di kelas 12 juga. Kemudian bulan Oktober Bapak dan Ibu, di sini dibagikan rapot tengah semester. Nah, disinilah yang saya informasikan bahwa anak tersebut harus benar-benar belajar, jangan sampai tertinggal. Karena dimulai dari rapot tengah semester, kita sudah menghitung jumlah nilai yang masuk ke dalam rapot sebenarnya. Kemudian diadakan pembagian rapot, teknisnya kembali lagi disesuaikan oleh dinas. Kemudian next di sini juga bulan Oktober ada puncak kegiatan bulan bahasa. Biasanya terkait oleh dinas pastinya. Nanti kita tinggal tunggu. November Bapak dan Ibu, di sini ada ulangan harian yang terakhir. Kemudian lanjut ke ulangan akhir semester atau di sini pas ganjil, penilaian akhir semester ganjil. Di sini diperkirakan akhir bulan November minggu 26 sampai 30 itu 4 hari, dilanjut Desember yaitu 1 sampai 3 Desember itu adalah penilaian akhir semester ganjil atau pas ganjil. Jadi Bapak dan Ibu woro-woro jangan anak-anaknya mentang-mentang persiapan nanti yang Natal diajak Natalan terus, yang kemudian yang Muslim diajak main terus rumah ibu bapaknya karena ini masih virtual ya kan, masih online, udah anaknya di jalan-jalan. Jadi anaknya nggak fokus untuk belajar. Mohon kiranya di Desember ada pembagian raport Bapak dan Ibu yaitu tanggal 18 Desember. Itulah semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 SMA Negeri 64 Jakarta. Kalau Bapak dan Ibu ingin bertanya, mohon nanti bisa kita lanjut. Mohon maaf apabila saya menjelaskannya buru-buru ataupun tidak dipahami oleh Bapak dan Ibu. Terima kasih, mohon maaf atas segala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Juliana selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Mohon maaf atas gangguan sinyalnya. Selanjutnya adalah pemaparan program dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Widya Ningsih MSI. Kepada Ibu Widya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua, yang terhormat Kepala SMA Negeri 64 Jakarta, Bapak Imam Prasaja SI, yang terhormat Bapak Kasubag TU, Bapak Erwinto SE, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Bidang Kurikulum Ibu Ci Juliana Hisam MPD, dan Bapak Ahmad Yani sebagai Wakil Sarana Prasarana, Bapak Ahmad Yani MSI, dan kepada orang tua siswa SMA Negeri 64 Jakarta, kelas 10 MIPA dan IPS. Terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya. Kami akan memaparkan kegiatan kami di kesiswaan. Sebelumnya, kami berterima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu pada SMA Negeri 64 yang Bapak Ibu sudah bisa melewati kemarin masa PPDB dengan jalur yang berbagai macam.
Alhamdulillah, anak Bapak Ibu semua yang terpilih bisa masuk di SMA Negeri 64 Jakarta. Ini suatu kebanggaan kami yang terpilih dari berbagai macam karakter dan karakter peserta didik kita. Nah, sebelum masuk ke materi berikutnya, kami dari kesiswaan akan tentang visi dulu. Jadi, Bapak Ibu, sebelum masuk ke SMA Negeri 64, yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Bidang Kurikulum, nah kami dari kesiswaan akan mendampingi Bapak Ibu selama kegiatan ini di semester awal, walau kita belum bertatap muka. Jadi, sebelum kita masuk ke materi-materi berikutnya, sekarang akan saya perkenalkan dulu tentang visi SMA Negeri 64 Jakarta, menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan berdaya saing, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, tentang keunggulan-keunggulan kita di SMA Negeri 64 Jakarta. Jadi kita menanamkan budaya tentang 5S, tentang kebersihan, tentang tata tertib sekolah, nah itu seperti itu visinya. Lalu berikutnya masuk ke misi. Misi ini menjadikan warga sekolah beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, meningkatkan disiplin diri, bertanggung jawab dan berwawasan kebangsaan, meningkatkan kompetensi pendidik, tenaga pendidikan peserta didik, mengembangkan bakat dan minat peserta didik pada seni budaya bangsa Indonesia, membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, menghasilkan peserta didik yang mampu berkompetensi tingkat nasional dan internasional. Nah, ini misi SMA Negeri 64. Insya Allah, Bapak Ibu, anak Bapak Ibu juga menjadi warga sekolah kami yang berakhlak mulia dan berdisiplin tinggi, bertanggung jawab, dan wawasan kebangsaan yang memang kita tanamkan sejak dini dari kepribadian yang sehat dan kuat. Nah, ini tujuan kita, visi dan misi SMA Negeri 64. Tapi tanpa dukungan dari Bapak Ibu semua, SMA Negeri 64 tidak akan maju. Makanya kami berharap Bapak Ibu untuk peran aktifnya kepada sekolah, walau kita di sini masih pembelajarannya masih PJJ, istilahnya kita belum bertatap muka. Tapi dengan nanti masukan dari Bapak Ibu kepada sekolah, diharapkan untuk pengembangan sekolah yang lebih baik lagi. Itu seperti itu. Selanjutnya, ini ada daftar siswa yang diterima di SNPTN tahun 2020. Memang kita belum menjaring semua, baru hanya tingkat SNPTN saja. Ini anak-anak kita yang diterima ada di UNJ, ada di Udayana, Brawijaya, ada yang di Poltekkes Negeri. Dan insya Allah mudah-mudahan tahun ini sama dengan tahun-tahun yang lalu, anak-anak kita banyak diterima di SNPTN atau jalur mandiri dan lain-lain, sebanyak yang tahun lalu sebanyak itu sekitar 200-an. Jadi mudah-mudahan tahun ini juga anak kita sebanyak 252 dengan anak percepatan 3 orang, mudah-mudahan juga bisa masuk di jalur perguruan tinggi negeri. Amin, itu yang seperti kita harapkan. Untuk waktu pembelajaran Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan di bidang kurikulum. Waktu pembelajaran kita, kalau efektif itu hari tidak PJJ, jam 6.30 sampai jam 15, jam 3. Nah, pada hari Jumat, itu pukul 6.30 kita mulai masuk sampai jam 2. Nah, ini selama kalau kita bertatap muka dan tidak PJJ seperti sekarang. Nah, di PJJ ini kita dibatasi waktu, jadi hanya tidak sampai pukul 3. Jadi setelah jam 12 selesai, jam 1 Bapak Ibu anaknya bisa konsentrasi mendengarkan kegiatan lainnya. Nah, Bapak Ibu, di ruang kelas kita, sekolah kita ada di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Setiap lantai itu ada ruang kelasnya. Di lantai 1, ruang kelasnya 11 IPS 1 sampai dengan IPS 4. Jadi ada 4 ruangan. Lalu lantai 2 itu terdiri dari ruangan kelas MIPA 1, 2, dan 3, dan 10 IPS 1, 2, 3, dan 4.
Di lantai 3 itu terdiri dari kelas 12 MIPA dan IPS dan ada tambahannya di kelas 11 MIPA. Nah, karena beragamnya anak-anak dengan lantainya yang memang terkesannya sangat tinggi ya Bapak ya, tapi kita letaknya di lantai 1 dan 2 dan 3. Nah, di lantai 3 memang para kelasnya kita buat di kelas 12 MIPA 1, 2, 3 dan 11, 12 IPS 1, 2, 3, 4 dan kelas 11 MIPA 1, 2, dan 3. Itu jenjang nanti anak Bapak Ibu kelas 10 berarti posisi letaknya nanti duduknya di lantai 2. Seperti itu. Dan untuk pembelajar SKS tetap di ruang kelas masing-masing. Kalau nanti ada anak Bapak Ibu yang kelas 10 kiranya bisa mengikuti yang tadi sudah disampaikan percepatan, itu melebihi dari teman-temannya sudah bisa mengikuti pembelajaran yang lebih tinggi lagi. Tapi dia tetap kelasnya itu di kelas yang awal. Nanti setelah kalau dia sudah melalui jenjang yang lebih tinggi lagi, barulah kita pindahkan ke kelas yang memang sudah sesuai dengan format SKS-nya duduknya di mana. Itu seperti itu. Nah, tata tertib dan tata krama kehidupan sosial berserta didik SMA 64 Jakarta, ini juga sudah ada tentang kehadiran, berpakaian, dan lain-lain. Nah, tujuan kita di sini untuk menegakkan aturan dan tata krama yang berlaku di SMA Negeri 64 Jakarta. Yang tadi sudah disebutkan, supaya kita juga mempunyai ciri khas sendiri, karakter, bagaimana anak-anaknya tentang mentaati peraturan, disiplin. Nah, itu berasalnya dari mana? Dari tingkat yang rendah dulu. Misalnya dari lingkungan rumah, bagaimana lingkungan rumahnya yang membentuk supaya dia disiplin, cara berpakaian, tata krama terhadap orang tua. Nah, itu dari rumah itu nanti bisa dikembangkan langsung di lingkungan mana yang lebih luas lagi, yaitu sekolah. Sekolah terdiri dari beragam karakter manusianya, anak-anaknya. Nah, disinilah tata tertib itu bisa kita didik dan kita atur dari peran Bapak Ibu di rumah, kita di sekolah, dan mungkin di masyarakat. Nah, ini mewujudkan masyarakat sekolah sebagai masyarakat aman, tertib, disiplin, terkendali, dan kondusif. Lalu meningkatkan serta mengamalkan visi misi yang telah digariskan. Jadi Bapak Ibu, kita membuat tata tertib yang dibuat oleh SMA Negeri 64, itu tujuannya bukan untuk memberatkan aturan yang kita buat untuk Bapak Ibu atau anak Bapak Ibu, tapi bagaimana kita mewujudkan tata krama, tata sopan itu untuk ketertiban, disiplin. Nah, itu tujuannya Bapak Ibu. Nah, seperti contohnya, sekarang masa PJJ. PJJ, Bapak Ibu guru kan lewatnya daring ya Bapak Ibu ya. Kita lewatnya HP atau mungkin email atau ada pembelajaran-pembelajaran lain. Nah, disitulah peran Bapak Ibu untuk mengawasi selama kegiatan PJJ ini berlangsung. Itu seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya juga Bapak Ibu dalam mengawasi siswa-siswinya di rumah. Karena memang sekarang ini yang dilihat itu kan informasi, semua era informasi. Lalu yang dilihat apa sih di anak kita? Nah, itu perlu diketahui ataukah sedang belajar atau lain-lainnya. Kalau memang dalam batasan pembelajaran silakan aja, boleh kok. Kami juga seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong juga tata tertib juga kita sudah buat di sekolah. Tapi tata tertib di rumah juga tolong juga Bapak Ibu dikeraskan juga atau diperingatkan lagi anak-anaknya untuk selalu mematuhi itu. Jadi disiplin itu bukan dari sekolah, tapi disiplin itu berangkat dari rumah, yaitu Bapak Ibu semua. Nah, di sini Bapak Ibu ada strategi pelaksanaan program bidang kesiswaan. Ya, kita tentang mendidik, membangun tadi karakter kepemimpinan, kebersamaan dan keterbukaan, bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan. Inilah yang kita kesiswaan di SMA Negeri 64 ini tujuannya mendidik, membangun karakter kepemimpinan.
Nah, disinilah kita nanti bangun kebersamaan kita, keterbukaan kita. Jadi kalau Bapak, Ibu, orang tua murid, apabila ada masalah di luar atau masalah dengan siswanya yang mungkin berkaitan dengan sekolah, tolong disampaikan ke kami, tolong bicarakan ke kami. Nah, jadi kami bisa paham permasalahannya. Misalnya seperti sekarang, permasalahannya apa sih yang ada di lapangan? Nah, itu seperti itu. Mungkin kami kan belum paham ya, karena kami belum tatap muka dengan anak Bapak Ibu atau putra Bapak Ibu. Tapi tujuan kami ingin membangun, mendidik karakter kepemimpinan dari sekarang, dari awal. Itu seperti itu. Lalu selanjutnya, Bapak Ibu, ada perilaku. Nah, perilaku ini ada perilaku berpikir, perilaku emosi, ada sikap, tindakan. Nah, inilah perilaku yang harus kita bentuk dari anak didik kita. Nah, kita di sini di sekolah dengan berkarakter, berbagai macam karakter anak. Jadi kita juga harus memperlakukan setiap anak berbeda. Itu sikap, tindak lakunya. Nah, kita di sini akhirnya apa? Ada akhlak. Akhlaknya apa? Dari orang tua, dari guru, karyawan, atau caraka, atau misalnya dengan yang lain-lainnya, perpus dan lain-lain, misalnya dengan peserta didik. Nah, inilah akhlak yang di sekolah ini yang mungkin bisa ditiru dari orang tua, guru, karyawan, dan peserta didik, dan seluruh komponen yang ada di SMA 64. Kita semua mencontohkan perilaku yang baik, supaya kita juga bisa mengendalikan emosi kita, bersikap, dan bertindak. Semoga Bapak Ibu juga di sekolah kita, sekolah ramah anak, dan kita juga memperlakukan itu tidak ada pemulihan seperti itu. Pemulihan itu bukan hanya lewat kekerasan, tapi juga perilaku dari apa, sikap kita, mungkin dari cara bicara kita. Nah, itu yang bisa akan menimbulkan itu bullying seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini juga ada tata tertib yang tadi saya sampaikan, ya, ada konsepnya, regulasinya, implementasinya. Nah, jadi regulatornya apa sih untuk penyaring tata tertib ini? Ya, ada kerjasama dengan piket, wali kelas, ada kesiswaan. Nah, ada nanti pembina lanjutan. Nah, implementasinya apa? Implementasinya, nah, di sini ada pelanggaran sedang, ringan, berat. Nah, Bapak Ibu, di tata tertib kita ada konsep tadi. Sama dengan Bapak Ibu menerapkan tata tertib di rumah. Pasti punya konsep kan? Bagaimana konsep itu supaya dilaksanakan, dijalankan oleh semua komponen yang ada di keluarga kita. Berarti kesepakatan. Nah, inilah kita buat. Lalu ada penyaringnya, regulatornya. Yang menyebabkan itu mana? Dari awal mulai masuk ke sekolah, berarti ada piket, ada pembinaan wali kelas, ada guru BK, ada kesiswaan. Nah, kita di sini menghimpun data pembinaan awal, ada proses kelilingnya, ada pembinaan kelanjutan. Apabila di sini implementasinya Bapak Ibu, anak itu melakukan pelanggaran. Ada pelanggaran ringan, sedang, berat. Nah, apa yang diperbuat oleh anak Bapak Ibu? Nah, itu kita pelanggarannya kita implementasikan, ada ringan, sedang, berat. Nah, ini sanksinya juga akan nanti bagaimana kita lihat dulu pelanggarannya itu sampai seberapa besar. Nah, itu seperti itu. Intinya kami ingin Bapak Ibu juga bisa memantau putra-putri kita dimanapun, tidak hanya di rumah, mungkin dalam pergaulan. Itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga tidak ngambil asal kasih keputusan atau mengambil keputusan yang salah yang akan memberatkan atau merugikan anak didik kita atau anak-anak kita. Itu seperti itu. Nah, kita juga akan melakukan juga kegiatan-kegiatan, yaitu di sini Bapak Ibu ada program kegiatan kita, ada OSIS. Yaitu ada kegiatan mingguan, ada upacara, gebiar kreasi, ada sholat duha atau kebaktian. Nah, ada tahunannya, yaitu MPLS, LDKO.
Nah, ini pesantren kilat Bapak Ibu. Ini program-program kita dari kesiswaan yang akan mendampingi anak Bapak Ibu melakukan kegiatan. Inilah tujuannya supaya tadi ada apa? Kreativitas. Nah, di sini juga ada apa? Ada ini kegiatan kesiswaan. Ada pesantren Ramadan, apabila di bulan Ramadan, lalu ada buka puasa bersama, ada mabit rohis, ada rokris, ada literasi, membaca. Di sini alhamdulillah ada gerakan literasinya, kita juga sudah, anak-anak itu banyak sudah membuat buku, cerpen, puisi, lalu ada pramukanya yang memang pramuka wajib yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Lalu ada pentas kreativitas seninya Bapak Ibu. Kita juga setiap bulan menyelenggarakan kegiatan pentas seni. Itu bertujuannya supaya anak-anak itu ada kreativitasnya yang muncul. Seperti dia misalnya hobi bernyanyi, atau membaca puisi, atau karya lainnya, itu bisa ditampilkan pada kreativitas seni ini. Lalu ada kegiatan-kegiatan lainnya yang seperti Natal, tafakur alam, dan lomba seminar lainnya. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu ya kegiatan kita. Nah, lalu di sini kegiatan selain ada kegiatan tadi eskul wajibnya, ada eskul yang pilihan Bapak Ibu. Di sini nanti anak-anak kemarin juga sudah kita sampaikan, apabila ada yang memang ingin melanjutkan dari SMP yang memang bakat minatnya sudah ada, di sini ada kita nanti juga ada OSN ya. Ada nanti juga bidang-bidang kesenian lainnya, ada olahraga bela diri, taekwondo, pencaksilat, karate. Nah, di sini olahraga di sini alhamdulillah anak-anak kita sudah banyak menuai prestasi. Di tingkatnya sudah sampai jenjang yang nasional. Iya, dan taekwondo juga udah internasional Bapak Ibu. Kita sudah sering melakukan pertandingan-pertandingan anak Bapak Ibu yang berprestasi bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Alhamdulillah kemarin ada juga yang sudah sampai tingkat nasional, internasional, dan sekarang sudah diterima di UNJ. Itu di perguruan tinggi jurusannya olahraga. Nah, itu seperti itu. Ada basket, futsal, voli, ada seni, ada paduan suara, ada tari. Tari kita itu ada tari modern dan tari klasik. Nanti Bapak Ibu peserta didik yang anaknya memang hobi di bidangnya, menyukai kegiatan ini, silakan masuk. Memang kita belum masuk di kegiatan kita bertatap muka, tapi kegiatan ini sudah bisa langsung ke pembina pelatihnya melalui pembelajaran virtual seperti yang sekarang sudah kita laksanakan. Ada nanti PMR kemanusiaannya, Paskibra, Pramuka, alhamdulillah kegiatan-kegiatan kita, eskul, anak-anak kita sudah banyak meraih prestasi dan juara. Yang mudah-mudahan nanti anak-anak kita yang kelas 10 awal ini bisa mengikuti jejak-jejak kakaknya, bisa menuai prestasi lagi yang lebih tinggi lagi. Nah, kita harapkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak kita hanya pengetahuan saja, tapi kita istilahnya pengetahuan dari keterampilannya supaya digali kembali, seperti ada ikut KIR, ada OSN kita alhamdulillah juga setiap tahun ada yang ikut kejuaraan walaupun memang belum masuk sampai tingkat nasional, itu seperti itu. Nah, ini ada pembina ekstrakurikuler ya Bapak Ibu. Nah, ini ada pembina OSIS-nya Pak Agus Salim, ada pembina Paskibranya Ibu Un, ada pramuka yang di pembinanya yaitu Pak Sri Gunanto, dan ada beberapa lagi Bapak Ibu guru ada di situ. Nanti pramuka ada Kak Bagus, ada Bu Heni, ada Bu Kartika, ada Pak Haris. Nah, itu seperti itu. Lalu ada yang PMR Ibu Weni Magdalena, lalu ada Rokris Ibu Rosdiana, Rohis atau keputrian nanti Bapak Jul Hadi dan Ibu Ina Kurhina MSI, lalu ada KIR Bapak Subardono. Nah, di sini juga ada jurnalis atau sinematografi, ada yang digawangi nanti oleh Pak Haris Maulana SPD, dan dibantu ada dengan anak-anak yang OSIS yang lama
dan juga dibantu dengan Bapak Norman Prianto yang selaku jurnalisnya sematografi. Nah, di sini ada bidang olahraga juga, ada basket, bulu tangkis, futsal, taekwondo, pencaksilat. Nah, ini yang dibawahi oleh Pak Herdian Utomo. Pak Herdian inilah yang menjadi pembina eskulnya. Nanti dengan pelatih yang ada di sekolah, Bapak Ibu. Lalu ada English Club, yaitu Ibu Prima, ada paduan suara, ada seni tari modern yang tadi saya bilang modern dan klasik, ada Ibu Rina Fatmawati yang akan ikut membina dan mendampingi anak Bapak Ibu selama pelatihan, dan ada pelatih juga. Nah, insya Allah semua ini, kegiatan ini tanpa bantuan dari Bapak Ibu pembina eskul juga kita juga tidak dapat berjalan dengan baik, dan tanpa bantuan orang tua juga mohon dukungannya pada saat nanti kalau anak-anak melakukan pembelajaran kegiatan eskul, mohon juga dipantau untuk waktunya supaya mereka juga tidak kelelahan berlatih selama kegiatan. Nah, ini prestasi-prestasinya Bapak Ibu yang ada, yaitu ada pembina, penanggung jawab pembina, pelaksanaan ini lomba. Nah, ini event-event ini yang akan nanti kita menjadi prestasi sekolah. Lalu di sini Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan tadi, ada PJJ tata tertib selama mengikuti kegiatan pandemik ini. Nanti bisa dikomunikasikan lagi dengan wali kelas, dan intinya kita sama-sama membantu sekolah dan Bapak Ibu semua supaya kita sama-sama bisa memantau anak didik kita. Itu saja mungkin dari saya, paparan dari kami kesiswaan. Jadi nanti mohon masukannya dari Bapak Ibu semua juga untuk kebaikan kita semua, anak didik kita selama kegiatan kita di sekolah. Apakah artinya kami tanpa bantuan dari Bapak Ibu? Itu makanya kami sangat mengharapkan dukungan sekali, bantuan dan arahannya untuk kemajuan sekolah kita. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan selamat bergabung di SMA Negeri 64 Jakarta. Dan Bapak Ibu menjadi orang tua yang terpilih dan anak Bapak Ibu yang terpilih masuk menjadi sekolah SMA Negeri 64. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Widya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan atas pemaparan program dari kesiswaannya. Selanjutnya adalah pemaparan program dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpraskum, Bapak Ahmad Yani MSI. Kepada Bapak Ahmad Yani dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Pak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, orang tua siswa SMA Negeri 64 Jakarta. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 64 Jakarta, Pak Imam Prasaja MSI, Bapak Kasubag Tata Usaha, Pak Erwinto SE, rekan-rekan wakil, Bapak Ibu guru, wali kelas, dan orang tua siswa yang berbahagia. Kesempatan siang ini saya melengkapi saja penjelasan dari dua teman saya, Bu Cik, kurikulum, dan Bu Widya, sarana prasarana. Nah, saya hanya akan mengenalkan lingkungan sekolah kita SMA Negeri 64 Jakarta kepada Bapak dan Ibu. Mungkin setiap hari Bapak dan Ibu sudah banyak ya yang melewati jalan SMA Negeri 64, dan kemarin sudah ada ya beberapa yang mampir untuk keperluan survei sekolah, dan juga terakhir hari-hari ini Bapak dan Ibu kami minta datang ke sekolah untuk mengambil buku. Nanti bisa kami jelaskan kenapa
kami harus mengundang Bapak dan Ibu untuk mengambil buku. Bapak dan Ibu, mari sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya akan ajak Bapak Ibu menyaksikan tayangan singkat, nanti sambil saya kasih komentar. Sebentar ya, mari kita lihat bersama tayangan ini Bapak dan Ibu. Apakah terlihat di layar Bapak dan Ibu? Ibu ini apakah sudah masuk ke layar? Belum, Pak, belum. Belum ya? Oke. Bapak, mohon maaf, mikrofonnya mohon dimatikan supaya saya bisa. Kepada Ibu Sri Lestari, mohon dimatikan speakernya. Ibu Sri Lestari, mohon maaf, itu dimatiin. Ya. Sudah mulai kelihatan ya Bu ya? Kalau ini udah kelihatan? Mas, speakernya matiin. Belum Pak ya? Belum. Ya, ini udah ya? Belum terlihat Pak. Belum ya? Belum Pak, belum. Oh, bentar, maaf ya, sebentar. Ya. Udah ya? Bapak? Terlihat? Oke Pak, sudah Pak, sudah. Ya. Nah ini sekolah kita SMA Negeri 64 Jakarta. Selamat datang di SMA Negeri 64 Jakarta. SMA Negeri 64 Jakarta terletak di Jalan Raya Cipayung, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun ajaran 2020-2021 ini, di tengah pandemi COVID-19, tidak terlihat, Pak, ini. Maka sekolah pun menerapkan protokol kesehatan di sekolah. Seperti diadakannya sarana untuk cuci tangan, disediakannya hand sanitizer, Yuk masuk. Masuk. Ya Bu. Enak banget Pak, dinginnya. Oh dingin. Oh hilang Pak gambarnya. Masuk. Duduk. Ini yang sekarang lagi ini Bu. Lagi tutup sama orang tua kan? Ini gimana nih? Oh Bu Ros. Mau? Biasa laporan Gede banget gitu ya Bu. Hah? Gajinya gede banget. Udah senior ya. Lupa ya, ada suaranya. Suaranya kayak itu ya Pak.
Jadi kita kapan dong Pak? Kapan dong sekolah? Jadi besok itu ngisi dulu data. Kita bukan zona merah kan? Jadi, just sekalian aku ke Pak Yani tadi Pak untuk beli buku surat motivasi. siapa Bu? Enggak bisa. Oh, Rupanya yang dibeli Bu Indah waktu itu cuma 20 per tingkat. Ini kan Pak dibelikan dibelikan gimana? sama sekolah. Oh, nanti September ya. Dari September ke ini. September Oktober. Oh, belum September. bisa. Belum bisa di bulan Agustus. Kalau dibelikan kalau dibelikan kan sudah kemarin. Tapi buku yang lain yang lebih sesuai dengan yang diketik. Nah, kalau mau ada perubahan yang baru, September Oktober lah ya. Mudah-mudahan Pak ya. Yang penting aku sesuai aja dulu dengan KBM sama silabus itu dipadukan untuk murid ya. Ya, ya. Nah, sebelum datang yang revisi. Nah, Ibu mau beli buku yang sama atau gimana? Bukan, jadi dari pengawas Departemen Agama, buku lama itu bukan itu lagi, sudah ada yang direvisi. Nah, yang direvisi ini udah dibeli oleh Bu Indah tahun lalu, tapi dikit. Oh. Nah, jadi harus ditambah. Ditambah, oke, berarti gini. Kok nggak ada gambarnya Pak? Gambarnya hilang. Tapi nanti sambil beli yang baru. Ya, serba tanggung. Yang ada cuma 19 biji, di aku satu, kan cuma 20. Muridnya 57 per tingkat kelas 12. Tapi lain hal kita belajar di sekolah, boleh itu ditinggal lagi di lemari kan. Kalau ini kan di rumah masing-masing. Silakan dilanjutkan Pak Yani. Yang lama kan? Kalau yang lama videonya tidak terlihat Pak. Yang baru mungkin langsung paparan yang saja sesuai dengan dari pengawas. Oh itu juga itu kurang ya berapa, baik ya kurang berapa pesannya ya Bapak dan Ibu baik maaf ya ada gangguan teknis saya tiba-tiba log out sendiri saya nggak tahu kenapa. Nanti akan saya share video ini Bapak Ibu bisa menyaksikan. Nah, di bagian sarana dan prasarana dan kehumasan, ini kami menyiapkan program untuk apa namanya pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin, yaitu semuanya lapangan, gedung, media dan alat pembelajaran di kelas, terus juga termasuk buku-buku perpustakaan yang hari-hari ini mungkin hari ini, besok, Senin, dan Selasa Bapak dan Ibu ambil ke sekolah itu ditangani oleh bagian perpustakaan dengan berkoordinasi dengan tim dari sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua selain pemeliharaan juga ada bagian peminjaman dan sebagainya. Dan apabila putra-putri Bapak Ibu kalau normal belajar di sekolah, maka dia akan memakai ruang kelas dan dalam proses pembelajaran ada beberapa hal yang perlu dipinjam atau dipakai secara bersama, misalnya LCD proyektor, speaker atau yang lain-lain. Nah itu bisa berurusan dengan tim sarana dan prasarana. Yang ingin kami pesankan pada pertemuan hari ini adalah bahwa untuk penggunaan sarana dan prasarana sekolah, mohon kerjasama dengan Bapak dan Ibu orang tua peserta didik agar menghimbau dan menyampaikan kepada putra-putrinya serta ikut mengawasi bahwa pemakaian sarana dan prasarana sekolah itu harap hati-hati dan juga dijaga karena itu untuk kepentingan bersama. Nah, beberapa mungkin kalau dulu ada yang coret-coret tembok dan sebagainya, sekarang mudah-mudahan sudah tidak ada lagi meja, kursi maksud saya, tembok. Kemudian yang kedua adalah, yang berikutnya adalah pihak sekolah juga menyediakan
berbagai fasilitas pembelajaran, yaitu ada ruang kelas tadi sudah disampaikan, terus juga ada laboratorium IPA kita punya 3, kemudian kesenian ya, ruang kesenian dilengkapi dengan berbagai alat kesenian, terutama angklung, keyboard, gitar, organ, dan selalu kita merawat alat-alat ini, dan kalau rusak juga ada pengadaannya yang dianggarkan dari dana BOP. Kemudian berikutnya lagi olahraga, alat-alat olahraga. Kita cukup banyak memiliki alat-alat olahraga yang kita gunakan baik untuk kegiatan belajar maupun untuk ekstrakurikuler. Nah, selanjutnya ruang aula yang biasa kita pakai termasuk untuk mengundang Bapak dan Ibu kalau hadir ke sekolah. Nah, pada situasi COVID-19 ini, nah pada pihak sarana dan tim di sekolah berupaya ikut menjaga supaya wabah ini tidak meluas, yaitu dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Kita lengkapi seluruh sekolah dengan fasilitas cuci tangan, ya, ada wastafel di lantai 1, dan seandainya suatu saat sekolah dibuka kembali, di lantai 2 dan 3 udah kita paskeran. Pola hidup bersih dan sehat akan kita biasakan, dan juga Bapak dan Ibu mohon diimbau putra-putrinya juga untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat juga di rumah. Kemudian juga kapasitas ruang ya untuk mengantisipasi meluasnya penularan kita isi dengan separuh dari maksimal. Maka dari itu pada saat pengambilan buku perpustakaan ini kita tidak membolehkan siswa datang ke sekolah. Yang kita undang adalah orang tua dalam rangka untuk mencegah meluasnya penularan juga. Karena kalau siswa kumpul maka itu mereka akan bersosialisasi, itu normalnya mereka memang. Nah, tapi lain halnya kalau orang tua sudah dengan kematangan dan kedewasaannya, sehingga bisa mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian sarana pembelajaran selama proses dari rumah ini, kita juga menyediakan jaringan internet di sekolah ya buat Bapak dan Ibu guru untuk mengajar, terus juga server di sekolah untuk Moodle buat ujian online, dan juga yang sudah dipakai umum yaitu server yang terbuka untuk siapa saja yaitu Google Classroom. Nah, oke. Itu diantara beberapa kegiatan sarana dan prasarana yang kita lakukan baik kalau pada keadaan normal maupun pada keadaan situasi COVID-19 ini. Kemudian Bapak dan Ibu semua mungkin sudah tergabung dalam grup-grup orang tua murid atau putra-putrinya tergabung dalam grup siswa di dalam kelas, di dalam binaan wali kelas. Nah, itulah cara kita nanti untuk berkomunikasi. Kita juga ada perwakilan orang tua, dalam hal ini ada komite sekolah yang ketuanya adalah Pak Turindo. Rumahnya dekat lingkungan sekolah kita, persis di depan SMA Negeri 64 Jakarta. Demikian dulu Bapak dan Ibu gambaran singkat tentang kegiatan sarana prasarana dan kehumasan. Nanti kalau ada pertanyaan atau komentar kami tunggu di forum tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Yani selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpraskum atas paparan program dari Sarpraskum. Selanjutnya adalah paparan program dari BK. Kepada Ibu Eko dipersilakan. Bu Eko nggak bergabung kali Bu. Oke, terima kasih Mbak Weni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 64 Bapak Imam Prasaja MSI, Kepala Tata Usaha SMA Negeri 64 Jakarta Bapak Erwinto, yang didampingi oleh para wakasek, yang kami hormati para orang tua siswa kelas 10. Alhamdulillah pada siang ini saya diberi kesempatan untuk berkenalan, menyapa Bapak Ibu melalui tugas pokok dan fungsi saya sebagai guru bimbingan konseling SMA Negeri 64 Jakarta. Perkenalkan, saya Eko Budi Resyawati,
bertugas sehari-hari sebagai koordinator bimbingan konseling dan guru BK kelas 10. Sebelum dilanjutkan, saya perkenalkan dulu tugas pokok dan fungsi kami sebagai guru bimbingan konseling di SMA Negeri 64 Jakarta, yang intinya adalah izin Bu Eko sekalian nomor HP-nya. Gimana? Terima kasih. Izin Bu, tolong nomor HP-nya sekalian, nomor handphone. Oh yes, ya Pak. Nanti di akhir ini saya sampaikan Pak ya. Jadi tugas kami adalah yang utama adalah membimbing siswa membuat peta konsep rencana pendidikan selama di SMA Negeri 64 Jakarta dan setelah tamat dari SMA Negeri 64 Jakarta. Yang kedua, tugas pokok kami adalah memberikan layanan konten dan layanan advokasi kepada seluruh siswa terkait dengan pribadi sosial belajar dan karirnya. Dan ketiga, memberikan alternatif solusi terhadap pilihan perguruan tinggi sesuai minat dan bakatnya. Oke, nah materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah persiapan masuk perguruan tinggi negeri setelah siswa dinyatakan tamat dari SMA Negeri 64 Jakarta. Oke, bahwa perguruan tinggi negeri masuk perguruan tinggi negeri terbagi dalam dua klaster, begitulah, ada perguruan tinggi nasional dan ada perguruan tinggi kedinasan. Tapi datang. Kita yang negeri udah dan yang kedinasan ini adalah yang mohon maaf, Bu Eko, sebentar, ini ada yang presentasi, mungkin ada yang kepencet ya? Satu tingkat sama 20 dihapus satu. Ada yang presentasi Bu, Rizky Rahayu. Mohon maaf, Ibu Rizky Rahayu. Kelas 19, kelas 12. Nah, yang kelas 12 sekarang kan cuma 57. 57 siswa. Kurang lah yang jelas ya. Kalau gitu kita tambah kira-kira. Ibu Rizky Rahayu. Kita tolong presentasinya di off kan Ibu. Ya, apa banyak aja nggak apa-apa. Kalau bisa 50. 50 kalau 50 perangkatan ya. Iya, siap. Kalau memang ada tapi udah keburu kepesan, mudah-mudahan masih bisa di ini ya. Semoga belinya benar tapi belum dikirim sih barangnya. Maaf Bu, gangguan Bu, Rizky Rahayu sedang. Rizky Rahayu tolong dong. Tahun lalu kita kirim. Pak Yani. Maaf. Oke, bisa dilanjut Bu Weni? Halo. Ibu Rizky Rahayu, presentasinya bisa di off kan? Iya, terima kasih. Silakan Ibu Eko dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Saya awali dari persiapan masuk PTN bahwa perguruan tinggi itu terbagi dalam dua klaster yang regional dan kedinasan. Nah, baik regional maupun kedinasan, fokus kita adalah pada perguruan tinggi negeri. Untuk dari dua kategori ini, kita bahas yang pertama adalah persiapan masuk perguruan tinggi negeri dulu. Bahwa masuk perguruan tinggi negeri yang regional, itu ada dua cara. Yang satu lewat jalur undangan, yang kedua lewat jalur seleksi. Oke? Nah, yang akan saya ceritakan adalah kegiatan seleksi mahasiswa jalur undangan di tahun pelajaran 2019-2020 yang baru saja berakhir. Sementara putra-putri kita, anak Bapak Ibu, akan menemui hal seperti ini paling tidak di tahun 2022-2023. Masih di tahun perjalanan, tapi persiapan harus dari sekarang. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan sekarang itu peraturan yang tidak berubah untuk 3 tahun ke depan. Andai pun berubah, itu esensinya saya pikir tidak berubah banyak. Tetap prioritasnya adalah pada nilai. Oke, saya ceritakan jalur seleksi undangan untuk tahun sekarang ya Bapak Ibu. Bahwa semua SMA yang berakreditasi A, seluruh siswanya berhak masuk perguruan tinggi lewat jalur undangan sebanyak 40%. SMA Negeri 64 Jakarta adalah sekolah dengan akreditasi A, sehingga kalaulah di 2022-2023 tidak berubah, maka siswa IPA yang berhak masuk jalur undangan mendaftar masuk perguruan tinggi lewat jalur undangan itu sebanyak 40%, 40 kali 3, jadi 48 orang bisa mendaftar lewat jalur undangan. Lalu untuk siswa IPS-nya dengan kuota yang sama 40%, 40 dikali
40% dikali 40 kali 4, jadi 64 siswa IPS boleh masuk perguruan tinggi lewat jalur undangan. Oke, nah dari jumlah ini, apa yang harus disiapkan anak-anak agar bisa masuk kelompok 40% siswa yang bisa mendaftar ke perguruan tinggi negeri lewat jalur undangan? Yang harus disiapkan siswa hanya satu, nilai rapor harus bagus. Kalau saya katakan di sini berdasarkan pengalaman bertahun-tahun kami membina dan mengarahkan siswa, maka dengan nilai 88 ke ataslah yang agak lapang untuk memilih. Nilai pelajarannya ya, walaupun itu fokus pada 6 pelajaran saja, yang 4 mata pelajaran wajib peminatan di MIPA seperti matematika minat, fisika, kimia, biologinya, dan yang umumnya matematika umum dan bahasa Inggris. Begitu juga untuk yang IPS-nya, 4 mata pelajaran yang menjadi titik utama perhatian itu adalah ekonomi, geografi, sosiologi dengan sejarah, dan matematika serta bahasa Inggris. Dan pelajaran lain itu menjadi penguat, pendongkrak, pendukung bagaimana rata-rata rapor itu bisa menjadi tinggi, sehingga dia bisa masuk kategori 40% siswa yang boleh masuk perguruan tinggi lewat jalur undangan. Jadi yang harus disiapkan siswa semata-mata adalah nilai rapor terbagus. Bagaimana caranya mengejar nilai rapor terbagus? Tentu saja setiap ulangan anak harus bisa banyak menjawab benar dengan tepat, sehingga nilai ulangannya pun menjadi bagus. Karena sesungguhnya nilai rapor itu adalah akumulasi dari beberapa penilaian harian, beberapa nilai ulangan harian, yang guru tinggal memindah-mindahkan saja dari lembar soal, lembar jawaban anak, kalau dia berbasis kertas atau dari berbasis komputer, memindahkan dalam format e-rapor, jadilah nilai rapor anak. Gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya anak-anak mendapat nilai rapor yang bagus, nilai ulangan yang bagus, nilai harian yang bagus? Tentu saja anak-anak harus total, all out, dan fokus dalam belajar. Nah, mengejar total, fokus, dan all out inilah yang akan kami bimbing terus-menerus. Bagaimana caranya anak supaya ingat bahwa perjalanan ini sementara hanya 3 tahun untuk menuju perjalanan berikutnya ke perguruan tinggi negeri. Itu saja. Nah, perguruan tingginya ya tinggal pilih. UI, UGM, IPB, ITB, dan kawan-kawan itu setiap tahun selalu muncul. Cuma ada enggak anak kita yang memang layak untuk bisa dinyatakan lulus ke UI, ITB, UGM, atau UNJ, atau apapun namanya melalui jalur undangan, hanya semata-mata berdasarkan nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Sebelum saya ke MUI, pada kesempatan layanan di BK pun ini akan kami tegaskan berulang-ulang. Cuma yang jadi masalah adalah kebanyakan anak-anak kita belum pandai bagaimana caranya bertanggung jawab terhadap tugas dan pokok fungsinya sebagai pelajar. Apalagi mohon maaf, di era-era anak-anak sekarang, banyak anak-anak kita yang memang pakai tanda kutip ya, dijajah oleh handphonenya. Tapi ini perlu kajian-kajian tersendiri dan tidak di forum ini, saya hanya mengingatkan saja. Lalu, yang berikutnya adalah sekolah perguruan tinggi kedinasan dan tetap milik pemerintah juga, seperti STIS, STAN, Politeknik Imigrasi, STIP, STTD, Akpol, Akmil, dan seterusnya, itu semua ada. Nah, apa yang harus disiapkan anak-anak untuk masuk perguruan tinggi kedinasan? Seleksi yang diberikan pada perguruan tinggi kedinasan itu meliputi seleksi administrasi, seleksi akademik, seleksi kesamapaan, seleksi kesehatan, dan psikotes. Mohon maaf Bapak Ibu, saya cepat saja memberikan karena juga waktu kita dibatasi oleh waktu, begitu juga Bapak dan Ibu. Intinya begini Pak, kami hanya mengingatkan bahwa anak punya peluang untuk menjadi apa yang dia mau melalui belajarnya di SMA Negeri 64 Jakarta. Dan karena kita SMA, maka tugas pertama anak-anak adalah melanjutkan ke pendidikan tinggi, berbeda dengan rekan-rekannya yang berada di SMK.
Walaupun di SMA pun juga ya karena satu dan lain ada 1-2 yang tidak masuk perguruan tinggi tapi masuk ke dunia kerja. Mayoritas 95% itu masuk semua ke perguruan tinggi. Nah sekarang kesempatan untuk menjadi mahasiswa perguruan tinggi itu terbuka luas. Mau lewat jalur undangan atau mau lewat jalur seleksi. Kalau untuk jalur seleksi yang kita kenal dengan SBMPTN-nya sudah 2 tahun ini diawali dengan UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Nilai itulah yang akan digunakan untuk mendaftar ke SBMPTN. Bukan ke SBMPTN ya, itu udah otomatis saja begitu ya. Jadi mumpung anak kita baru 1 minggu jadi siswa di SMA Negeri 64 Jakarta, mumpung materi itu belum banyak diterima oleh anak-anak, mumpung semangat belajar anak-anak itu masih tinggi, saya hanya berharap Bapak Ibu di rumah bisa menciptakan suasana yang kondusif, bagaimana anak-anak bisa memahami, bisa menghayati apa yang diharapkan dengan pendidikan yang 3 tahun atau 2 tahun bagi SKS cepatnya nanti, itu setelah lulus dari SMA Negeri 64 Jakarta. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, hanya ini satu-satunya yang kami kerjakan di tim bimbingan konseling, tetapi inilah goal akhir yang selalu menjadi tujuan anak-anak. Nah, untuk mencapai ke sana, itu kami sudah siapkan dengan 9 layanan yang akan diterima anak, baik per kelas maupun perorangan secara per kelompok, maupun dengan orang tuanya. Jadi yang jelas, Bapak Ibu juga tahu, anak Bapak Ibu semua hari ini berpeluang masuk perguruan tinggi lewat jalur undangan. Bagaimana soal biaya? Kalau di SD, SMP, SMA ada yang namanya KJP, semua biaya gratis dan bahkan dapat tambahan subsidi. Begitu juga dengan perguruan tinggi, ada program KIP kuliah dengan program KJMU-nya, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Itu semua juga mahasiswa bisa gratis, bahkan dapat subsidi setiap bulan dari pemerintah. Jadi, kalaulah anak tahu, kalau Bapak Ibu juga sudah paham dari sekarang, untuk anak-anak berprestasi, untuk anak-anak yang tekun, untuk anak-anak yang memposisikan diri sebagai pembelajar, itu perguruan tinggi bukan hal yang mustahil. Biaya abaikan. Karena banyak sekali bantuan-bantuan biaya yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak kita yang memang menyiapkan diri sebagai makhluk pembelajar, siap bersaing dan layak bersanding dengan anak-anak berprestasi dari sekolah lain. Inilah yang akan kami kerjasamakan terus-menerus kepada anak-anak ibu dan kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya kita mengawal anak-anak kita supaya punya peluang-peluang besar masuk perguruan tinggi lewat jalur undangan. Walaupun kuota dibatasi, tetapi SBMPTN dengan UTBK-nya pun itu juga berpeluang besar selama anak-anak kita memang menjadi makhluk pembelajar yang tekun. Gitu. Begitu pula dengan sekolah kedinasan yang memang dengan fasilitas yang lebih banyak lagi karena memang dibiayai oleh kementerian masing-masing, anak-anak juga bisa memilih, silakan saja, dan itu akan terus-menerus kami ingatkan supaya anak-anak bisa punya peta karir seperti awal yang tadi saya sampaikan, bagaimana dia membuat peta konsep, membuat peta karir untuk kelanjutan pendidikannya di perguruan tinggi. Jadi barangkali itu sedikit saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Karena informasinya juga tadi yang secara umum sudah banyak, saya hanya spesial saja, jangan sampai Bapak Ibu, anak Bapak Ibu terutama terlena, terlalai, lalu juga akhirnya lupa dengan tujuan mau apa 1000 tahun bersama kami di sini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Oh ya, tadi ada beberapa orang tua yang perlu nomor handphone saya ya, wih spesial sekali ya. Catat aja deh Bapak Ibu ya. Saya online di pesawat nomor 0811 765 317, dan semua anak-anak Ibu sudah, anak Bapak Ibu sudah ada WA grup BK-nya. Jadi nomor saya sudah tertera di situ. Silakan saja tanya kepada anak-anak Bapak Ibu. Nomor online saya bisa Bapak Ibu hubungi setiap saat pada jam-jam produktif tentunya, saat Bapak Ibu perlu berkonsultasi lebih jauh bagaimana caranya mengarahkan anak-anak kita supaya
sampai di tujuannya sesuai mimpi dan minatnya hari ini. Jadi demikian Bapak Ibu, tidak ada tanya jawab karena memang kita sedang beronline ria, sedang bertatap layar, tidak bertatap muka. Yang jelas Bapak Ibu tahu ada target yang bisa dicapai, ada mimpi yang bisa dibangun, dan ada harapan yang bisa diberi untuk anak Ibu, untuk anak Bapak Ibu, bagaimana merendah hari esok yang gemilang, cemerlang, dan terbilang. Dan mari sama-sama kita bawa anak-anak kita menuju masa depan yang baik sesuai mimpinya hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan program dari BK-nya. Baik, untuk informasi Bapak Ibu orang tua dan murid, pada kolom chat di situ ada daftar hadir untuk rapat sosialisasi program sekolah secara daring ini. Bapak Ibu bisa mengklik linknya. Lalu nomor telepon Ibu Eko juga sudah dituliskan pada kolom chat. Mungkin tadi ada yang terlewatkan, tidak terdengar, bisa dilihat di kolom chat. Baiklah, sekarang saya akan memperkenalkan diri, memperkenalkan profil guru-guru dan karyawan SMA Negeri 64 Jakarta. Selamat menyaksikan. Bapak Dr. Andes Imam Prasaja, MSI, ini adalah Kepala SMA Negeri 64 Jakarta, Kepala Sekolah. Lalu Bapak Erwinto SE, beliau adalah Kasubag Tata Usaha SMA Negeri 64 Jakarta. Ibu C. Juliana Hisham MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Ibu Widyaningsi MSI, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Bapak Ahmad Yani MSI, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarprashum. Bapak Dr. Andes Haji Hasan MPD, Guru Pendidikan Agama Islam. Bapak Zulhadi Aminullah SAG, Guru Pendidikan Agama Islam. Ibu Rosdiana Silaen MPDK, Guru Pendidikan Agama Kristen. Bapak Dr. Andes Agus Budi MM MPD, Guru Bahasa Indonesia. Ibu Uun Kurniasi SPD, Guru Bahasa Indonesia. Ibu Eni Rohayati SPD, Guru Pendidikan Kewarganegaraan. Ibu Kartika Yulianti SPD, Guru Pendidikan Kewarganegaraan. Wali kelas lupa, oh ya. Bentar, yuk, saya mau ganti dulu. Baik, Ibu Kartika Yulianti SPD, Guru Pendidikan Kewarganegaraan sekaligus Wali kelas 10 IPA 3. Pak Haji Taryono MPD, Guru Sejarah. Ibu Rizka Rumiati MPD, Guru Sejarah, sekaligus Wali kelas 11 IPS 3. Izin Bu, kok tidak dimunculkan orangnya ya? Mohon maaf, kenapa Pak? Bapak Ibu gurunya kok tidak kelihatan ya? Profilnya nggak kelihatan, terlihat nggak Pak profilnya? Bapak Ibu gurunya yang diperkenalkan tidak kelihatan. Cukup fotonya aja, nggak apa-apa. Oh iya, baru fotonya aja dulu ya Pak. Oh baik, terima kasih. Iya Pak. Ya, saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan ya. Bapak Sri Gunanto SPD, Guru Bahasa Inggris. Ibu Rita Suharti Ningsi SPD, Guru Bahasa Inggris. Bapak Budiono MSI, Guru Olahraga. Bapak Herdian Utomo SPD, Guru Olahraga.
Wali kelas Oh ya, Bapak Herdian Utomo SPD merupakan wali kelas 10 IPS 4. Bapak Dr. Andes Sugianto MM, guru matematika. Ibu Hajah Ina Kurhina MSI, guru matematika. Ibu Indah Pujiastuti SPD, guru matematika. Penjaga tangga. Farel Jevanya MPD, guru matematika. Calon maten. Ibu Dr. Anda Marina Sri, CEM. Baru kan? Guru fisika. Bapak Subardono SPD, guru fisika. Ibu Marlina Susanti SPD, guru fisika yang merupakan wali kelas 10 IPS 2. Ibu Ratna Dewi A MPD, guru biologi, merupakan wali kelas 10 IPA 2. Bapak Dr. Andes Mukmin Jauhari MPD, guru biologi. Bapak Dr. Andes Fahrial, guru kimia. Merupakan wali kelas 10 IPA 1. Ibu Dr. Anda Haja Penny Pratiwi, guru kimia. Bapak Haris Maulana SPD, guru kimia. Guru kimia. Balikin balik. Ayo dulu Maris. Ini mohon maaf kepada Bapak Hasan Taslimin untuk mematikan presentasinya. Terima kasih Pak Hasan. Baik, sebentar lagi ya. Oh, muncul. Siapa yang nangis? Video dibukanya, tutup videonya. Lanjut Bu, lanjut. Iya Pak, sebentar Pak. Bapak Agus Salim SE, guru ekonomi. Ibu Supriyati SE, guru ekonomi yang merupakan wali kelas 10 IPS 1. Ibu Afifah MPD, guru geografi. Bapak Sabtono MPD, guru geografi. Bapak Mukhidi yang merupakan guru seni musik. Seni rupa. Ibu Rina Fatmawati SPD merupakan guru seni rupa. Ibu Lisda Lumban Gaul SPD merupakan guru sosiologi. Saya sendiri Weni Mahdalena SPD, guru bahasa Mandarin, yang merupakan wali kelas 10 IPS 3. Ibu Eko Restiowati MM merupakan guru BK kelas 10. Ibu Prima Rahmadianti SPD merupakan guru BK.
Ibu Isma Nur Hidayati, SPD Guru BK, Bapak Norman, Eskom, Bapak Hatmu, Bendahara, Bapak Munaji, SAG, Karyawan Tata Usaha, Bapak Maswandi, Eskom, Staf Tata Usaha, Ibu Mary, SPT, Staf Tata Usaha, Pak Wandi, tolong presentasinya di log out dulu. Iya Pak. Ibu Febriani SE, Staf Tata Usaha, Bapak Nanang Setiawan Esos, Staf Tata Usaha, Ibu Sri Nurhayani, Staf Tata Usaha, Ibu Titin Rohatin, Caraka, Bapak Wawan Hermawan, Caraka SMA 64, Bapak Dargo, Caraka SMA 64, Bapak Wawan Darmawan, Caraka SMA 64, Bapak Hairul, Petugas Keamanan SMA 64, dan Bapak Syamsuddin, Petugas Keamanan di SMA 64. Baiklah, demikianlah rangkaian kegiatan sosialisasi program sekolah SMA Negeri 64 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. Untuk menutup acara ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Weni Mahdalena memohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Weni nggak ada tanya jawab. Enggak Pak, nanti. Enggak di rapat ini Pak. Oh ya udah. Tanya jawab terus. Online. Asar Bu, asar. Iya betul, udah azan. Saya Weni Mahdalena memohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan acara ini. Akhirul kata saya akhiri pertemuan virtual ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai atau Bu? Boleh dimatikan? Boleh Pak, boleh.